Kita hidup di zaman ini, di zaman segala sesuatu serba instan ya teman-teman. Termasuk juga makanan. Makanan cepat saji atau yang bisa disebut juga dengan junk food. Merupakan salah satu contoh makanan instan yang tidak menyehatkan bagi tubuh. Salah satu dampak dari terlalu banyaknya mengkonsumsi junk food adalah obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tiga jenis penyakit ini tentunya berbahaya dan dapat mengancam nyawa teman-teman. Tidak hanya untuk junk food ya, tapi masih banyak lagi untuk jenis makanan lain yang tidak sehat untuk teman-teman konsumsi sehari-hari. Menjaga kesehatan memang bukan hal mudah, namun teman-teman dapat berusaha mengenal hal tersebut. Berikut ini adalah 10 jenis makanan yang teman-teman temui sehari-hari yang ternyata berbahaya bagi kesehatan teman-teman dan sebaiknya teman-teman hindari untuk mengkonsumsinya. Yang pertama, popcorn panggang. Camilan yang satu ini memang camilan favorit bagi teman-teman untuk nonton film ya. Tapi ternyata popcorn juga berisiko untuk kesehatan teman-teman loh. Laporan dari BPOM bahwa terdapat perasa mentega palsu ditemukan pada popcorn. Selain itu, dilaporkan juga bahwa wadah popcorn yang digunakan di microwave juga memiliki lapisan bahan yang rusak ketika dipanaskan. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru dan jantung. Maka dari itu, konsumen popcorn disarankan untuk membuat popcorn menggunakan kompor dan membumbuinya dengan minyak zaitun saja agar lebih aman bagi kesehatan. Yang kedua, keripik kentang. Keripik kentang yang menjadi camilan favorit semua orang ternyata juga memiliki risiko bagi kesehatan konsumennya. Efek yang ditimbulkan oleh keripik kentang adalah naiknya berat badan. Karena 1 ons keripik kentang polos mengandung setidaknya 150 kalori. Selain itu, keripik juga sangat rendah gizi dan memiliki kandungan natriumnya dapat menyebabkan risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi dan lain-lain. Kandungan lemak yang tinggi dalam keripik kentang juga menyebabkan kolesterol tinggi. Yang ketiga, sayur kalengan. Meskipun sayuran adalah salah satu makanan paling menyehatkan bagi tubuh, tapi tidak demikian dengan sayur kalengan. Hal itu dikarenakan bisphenol A yang merupakan senyawa organik yang digunakan untuk membuat berbagai plastik dan ditemukan di sebagian besar produk makanan yang ada di kalengan ya teman-teman. Bisphenol A dapat melindungi kaleng dari korosi logam dan bakteri, tapi juga dapat mengganggu perkembangan saraf pada janin, gangguan endokrin, penyakit jantung, dan kanker. Makanan kaleng juga menimbulkan risiko natrium tinggi, terutama pada diet rendah garam. Yang keempat, minuman bersoda. Minuman bersoda ataupun diet coke sama-sama berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi berlebihan. Banyak yang menganggap bahwa diet coke dapat menjadi alternatif minuman bagi Anda yang sedang melakukan diet. Namun, itu salah satu sebuah studi yang memakan waktu hingga 11 tahun lamanya. Harvard mengadakan eksperimen yang menunjukkan seorang wanita yang meminum diet coke mengalami peningkatan 2 kali lipat dalam penurunan fungsi ginjal. Selain itu,
ada peningkatan 34% pada sindrom metabolik, peningkatan lemak perut, dan kolesterol menyebabkan risiko gagal jantung. Minuman bersoda juga cenderung mengikis enamel gigi dan membuatnya cepat rusak. Yang kelima, coklat. Coklat memang dianggap sebagai makanan yang memberikan efek positif bagi tubuh yang mengonsumsinya. Namun, ternyata tidak itu saja. Coklat juga dapat memberikan risiko bagi kesehatan kita, teman-teman. Satu bar coklat susu yang memiliki 1,55 ons atau 44 gram mengandung 235 kalori, 13 gram lemak, dan 221 gram gula. 1 ons coklat biasanya mengandung 156 kalori, 9 gram lemak, dan 13 gram gula. Kandungan-kandungan tersebut dapat berisiko obesitas dan gagal jantung bagi konsumen. Selain itu, juga dapat menimbulkan risiko diabetes dan gigi berlubang. Yang keenam, makanan cepat saji. Meskipun banyak yang sudah memahami bahaya dan risiko dari makanan cepat saji, masih banyak yang menjadikan jenis makanan ini menjadi santapan sehari-hari. Salah satu efek utama dari mengkonsumsi makanan cepat saji adalah obesitas yang selalu menyebabkan penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Selain itu, juga menyebabkan luka pada dinding lambung dalam saluran pencernaan. Yang ketujuh, gorengan. Yang dimaksud dengan gorengan di sini adalah jenis makanan apapun yang proses memasaknya dengan cara digoreng. Banyak risiko yang ditimbulkan oleh makanan yang digoreng, antara lain penyakit jantung, diabetes, gastroenteritis, obesitas, memperlambat tingkat metabolisme, dan lain-lain. Gorengan mungkin favorit bagi semua orang, tapi juga berisiko tinggi bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedelapan, produk susu. Sebagian besar menganggap bahwa produk-produk yang terbuat dari susu seperti keju, yogurt, dan mentega adalah sesuatu yang baik dikonsumsi oleh tubuh. Namun, tidak demikian. Bila kadar pengonsumsiannya terlalu berlebihan, efek yang ditimbulkan bermacam-macam, seperti perut kembung, mual, dan gangguan saluran pencernaan. Yang kesembilan, permen dan manisan. Seperti yang teman-teman tahu bahwa permen atau manisan memiliki kadar gula yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kerusakan gigi, menaikkan berat badan, hingga diabetes bila terlalu banyak mengonsumsinya. Jadi sebaiknya dibatasi dalam mengkonsumsi permen atau manisan sebanyak 1 atau 2 buah permen sehari untuk anak-anak maupun orang dewasa untuk menurunkan risiko yang mungkin ditimbulkan. Yang ke-10, daging babi. Daging babi atau biasa disebut dengan bacon yang merupakan salah satu makanan favorit di luar negeri, ternyata berbahaya bagi tubuh karena mengandung nitrat dan nitrit. Dua kandungan tersebut ternyata sangat erat kaitannya dengan kanker dan penyakit darah. Selain itu, bacon juga memiliki kadar lemak jenuh dan tak jenuh sebesar kadar kandungan sodiumnya, yaitu 150 mg per iris. Ya.
Itu tadi adalah 10 makanan yang berbahaya ya teman-teman. Jika teman-teman menghindarinya, semoga teman-teman semua yang ada di dunia ini diberi kesehatan, diberi rezeki lancar, dan diberi panjang umur. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.